Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan kabar khusus TV One sidang perdana Verdi Sambo CS untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, dan tadi sudah dibacakan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa Verdi Sambo sebanyak 97 halaman, dan saat ini sidang tengah diskors hingga pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama kami di sini pemirsa ada Bang Reza Indragiri, pakar psikolog forensik. Bang Reza, tadi kita sudah ikuti bersama cukup panjang 97 halaman yang dibacakan dakwaannya dari Jaksa Penuntut Umum. Kita sudah melihat poin-poinnya tadi, sedikit gambaran Bang untuk kita sama-sama diajak mengkonstruksikan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Bang Reza melihatnya seperti apa? Ini kan yang dipakai pasal 340 ya, berencana ya, kejahatan berencana, pembunuhan berencana. Apa maksud perencanaan itu dalam khazanah psikologi forensik? Ketika seorang hakim dihadapkan pada pasal 340, maka hakim akan mencoba menakar 4 hal. 4 hal ini adalah 4 hal yang berada di dalam kepala si terdakwa. Kalau 4 hal ini terpenuhi semuanya, maka pasal 340 yaitu pasal pembunuhan berencana akan bulat sempurna. 4 hal ini apa sih? Nah, saya sebut dulu ya, target, insentif, instrumen, dan resiko. Saya mulai dari target. Sejak awal sudah jelas lah ya, bahwa ternyata pihak yang diincar, pihak yang akan dihabisi, pihak yang menjadi target kejahatan ini tak lain tak bukan adalah hanya satu nama, yaitu mendiang Brigadir Yosua. Tidak ada nama lain, hanya satu itu targetnya. Yang kedua, insentif. Tadi di dalam dakwaan disebut bahwa terdakwa ini pada hari kejadian tersebut tampak marah, tampak berbicara dengan nada tinggi, berteriak semacam itu. Maka kita bayangkan bahwa andaikan peristiwa kejahatan itu dia lakukan, maka insentifnya adalah redanya perasaan amarah. Kebencian itu akan bisa dia ekspresikan hingga tuntas. Yang ketiga, instrumen atau sumber daya. Bicara instrumen atau sumber daya, ini tidak semata-mata senjata api yang dipakai untuk menghabisi mendiang Brigadir Yosua. Tapi ternyata anak buah pun pada hari itu sudah menjadi instrumen. Instrumen untuk melaksanakan rencana jahat si terdakwa FS. Ada instrumen lagi, yaitu rumah tersebut. Rumah itu tampaknya sejak awal berdasarkan dakwaan sudah memang direncanakan akan menjadi tempat di mana mendiang Brigadir Yosua akan dihabisi. Bukan tempat yang lain, tapi tempat yang satu itu. Karena tempat itulah yang dikuasai oleh terdakwa FS. Jadi instrumen sekali lagi bukan hanya senjata api, tapi juga anak buah dan lokasi atau rumah tersebut. Yang keempat, resiko. Setiap pelaku kejahatan, apalagi pelaku kejahatan berencana, pasti akan memikirkan resiko apa yang akan dihadapi, lantas bagaimana mengantisipasinya. Karena toh seorang terdakwa FS pun pasti ingin lolos dari jerat hukum kan. Jadi dia harus berpikir ke depan tentang resiko, konsekuensi negatif atau akibat-akibat hukum yang harus dia hindari, harus dia antisipasi sejak dini. Itu tampak misalnya menyikut, kamu gagal jaga ibu, kemudian menelpon sana, menghubungi sini dalam rangka obstruction of justice, kemudian mengenakan sarung tangan, berarti kita bayangkan untuk menghilangkan sidik jari, lalu memerintahkan anak buah untuk melakukan penembakan tapi tidak dengan menggunakan tangannya sendiri. Nah, rangkaian perilaku semacam itu bisa saya katakan sebagai bentuk antisipasi terdakwa FS terkait dengan resiko atau konsekuensi yang harus dia hindari. Genap sudah. Target, insentif, instrumen atau sumber daya, dan resiko. Semuanya sudah tergambar dalam surat dakwaan. Semua ibarat puzzle ini 4 kepingan itu sudah terakit dengan sempurna. Alhasil, kalau Mbak Ken bertanya ke saya tentang hitung-hitungan di atas kertas per hari ini, maka saya ingin katakan bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sudah sempurna. Itu artinya kembali ke majelis hakim, apakah 340 meyakinkan atau tidak? Kalau ditanya ke saya, 340 teryakinkan. Karena sudah tergambar tadi ya. Betul. Bang Reza ya, dalam nah, tinggal lagi kalau misalnya 340-nya masuk itu, berarti hukuman apa yang sebaiknya dikenakan kepada terdakwa. Nah, ini berarti kita harus menimbang-nimbang mana hal yang memberatkan dan mana hal yang meringankan. Sayangnya karena hari ini agendanya adalah pembacaan dakwaan jaksa, dan jaksa tugasnya adalah tanda petik mencari-cari kesalahan terdakwa, maka niscaya per hari ini belum ada informasi, belum ada data tentang hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa. Tapi semuanya adalah hal-hal yang memberatkan. Apa saja? Jaksa sudah berulang kali tadi sebut, terdakwa ini adalah perwira tinggi. Yang seharusnya bisa penegak seperti hukum. Ini.
bukannya mencegah, bukannya memeriksa, bukannya melakukan penyelidikan terhadap sebutan atau tuduhan pelecehan seksual, tapi langsung saja mengekspresikan amarahnya dengan cara yang babi buta. Nah, kalimat-kalimat semacam itu bisa saya tafsirkan sebagai bentuk aggravating factors, faktor yang memberatkan yang diajukan oleh jaksa untuk meyakinkan hakim bahwa kalau orang ini nanti jadi vonis bersalah, patut kiranya dia mendapatkan hukuman seberat-beratnya. 340 itu seberat-beratnya apa? Sampai pada hukuman mati. Oke, itu dari jaksa penuntut umum meskipun nanti kita tetap masih harus mendengarkan keterangan dari saksi-saksi ya, Tepat. Bang Reza ya. Makanya saya tadi katakan per hari ini, per detik ini. Oke, Bang Reza, kalau kita berbicara mengenai 340 pembunuhan berencana, lagi-lagi mungkin kita digiring pada pemikiran dan juga yang menjadi pertanyaan publik juga. Ini berarti ada motif yang membuat pembunuhan berencana ini kemudian dilangsungkan, dilaksanakan begitu. Nah, kalau bicara mengenai motif, kaitannya kembali ke Putri Chandrawati, PC. Nah, tadi juga menarik Bang Reza, dalam surat dakwaan ada beberapa kemudian tulisan di situ yang menyebutkan bahwa Putri Chandrawati ini berarti mengetahui mengenai rencana ini tapi kemudian tidak melakukan apa-apa dan juga mengucapkan terima kasih kepada instrumen-instrumen tadi yang Bang Reza sebutkan tadi juga. Ini kuncinya berarti ada di PC, ada di Putri Chandrawati. Apakah ini mengisyaratkan bahwa PC ini juga memiliki dendam atau sikap seperti apa terhadap Yosua, Bang Reza? Kalau mengacu pada dakwaan, maka memang tombol kasus ini ditekan pertama kali oleh terdakwa PC. FS, RR, E, dan KM tidak akan melakukan aksi pembunuhan berencana sebagaimana yang didakwakan itu kalau tidak ada kisah pendahuluan. Kisah pendahuluannya berdasarkan versi PC ini adalah pelecehan seksual. Nah, tapi tadi jaksa penuntut umum sudah berulang kali mengatakan ini hal yang belum pasti. Tentang pelecehan seksual itu peristiwa yang masih harus dicek kembali. Yang belum bisa dipastikan sungguh-sungguh terjadi atau tidak. Nah, tadi di segmen awal sebelum kita menyimak dakwaan sempat saya katakan ada ataupun tidak masalah pelecehan seksual itu. Faktanya adalah pelecehan seksual yang disebut-sebut berlangsung di Magelang tidak menjadi kasus hukum. Bukan perkara hukum. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian hakim akan memberikan perhatian atau tidak terhadap hal yang nyata-nyata tidak diangkat sebagai perkara hukum. Oke, menarik ini Bang Reza untuk nanti terus didalami karena ini yang kemudian menjadi apa ya, menjadi kepala, menjadi nampaknya untuk titik awalnya ini. Titik awalnya tadi kalau kita menyimak dengan betul apa yang dituliskan dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Betul. Bang Reza, tentu kita masih akan melanjutkan diskusi mengenai sidang perdana hari ini dan juga apa yang tadi sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, dan nanti sebelum kita ikuti bersama kembali sidang yang akan berlangsung pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kabar khusus TV One masih akan kembali hadir untuk Anda bersama juga dengan Bang Reza Indragiri dan juga bersama rekan saya Ana Tealita. Usai jeda.